ini. Ada Kepulauan Seribu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini mungkin kita akan memaparkan masalah sinkronisasi antara yang pernah kita tinjau berbarengan dengan Bu Diana, khususnya di rencana pembangunan perumahan baik rumah susun maupun kampung di kawasan Muara Angke. Jadi waktu diskusi kami pertama, Bu Diana punya konsep kampung ikan itu ada di kawasan Batu Kulit. Nah, kemudian setelah saya lihat ternyata itu posisinya adalah di area Batu Kulit itu di tata ruang biru. Jadi mungkin tidak bisa kita bangun. Bisa ditayangkan nggak? Kemudian karena itu ada di atas badan air, kita sebetulnya punya rusun yang sudah terbangun 400 unit di sebelahnya. Jadi hanya batas jalan saja pembatas antara rencananya model yang ada dengan yang kita bangun sekarang. Kemudian yang di samping rusun yang kita bangun 400 unit ini, itu tahun depan kita akan bebaskan lahan pemilik PT Jaya Sumber sekitar 2,5 hektar, dan kemungkinan nanti satu kawasan itu ada sekitar 1000 unit kalau kita masih mempertahankan 6 lantai. Jadi kalau kita bisa tinggikan mungkin akan lebih. Saya ada lebih. Ya. Cuman yang 4 blok yang kita bangun sekarang itu 6 lantai. Jadi satu blok ini 100 unit. Oh, nanti hubungan dengan kampung ikan versi Pak Gubernur ini. Iya. Kami Ibu Dariana yang. Baik. Kemudian barangkali saya lanjutkan. Kalau habis selesai nanti. Ya. Kemudian saya menawarkan kampung ikan itu kita pindahkan ke Muara Angke, karena memang ini tempat pengolahan ikan, jadi pas di sana sebenarnya. Bukan di posisi Waduk Kulit kan? Bukan. Ya, karena kita belum pernah tinjau lokasi. Tapi waktu kami jadi bisa lokasi tidak masalah. Waduk Kulit juga cocok. Pasar kan lelang ikan. Oh, ada itu. Ada suci, ada di situ. Menarik sekali. Kalau boleh menanggapi, tim kami setelah survei kemarin ke Muara Angke, dan memang lahannya lahan DKI semua. Jadi itu sangat potensial sekali dan punya beberapa masalah juga. Dan untuk sebagai kampung ikan itu akan pas sekali karena ada mangrove di situ, ada tempat tradisional penggilingan ikan di situ, ada cara ikan, ada satgas di situ, ada berbagai macam aktivitas, ada kampung kumuh, ada apa namanya yang dibangun dulu itu rumah susun negara Suci. suci itu tahun 2004 2006 ada kampung Bermes ada kampung Bermes juga, jadi itu menarik sekali untuk diceritakan secara perluasan, jangan hanya sebagai satu rumah susun saja. Boleh mulai dari rumah susun, tapi rumah susunnya juga misalnya jangan seperti ya. Desainnya masih diubah. Jadi memang yang di Muara Angke itu kita sangat desainnya juga bisa kita punya. Bisa Pak, berjalan keluar atau berarti Pak? Ya, jadi kalau pas anggaran misalkan kita langsung dengan
rusun. Jadi penduduknya itu bisa punya spesialisasi tertentu yang diwujudkan dalam pembangunan fisik dan kegiatan ekonomi dan lain-lain. Nah, ini salah tiga bentuk proposal kami untuk badan kali ini. Ini bisa ditunjukkan teman-teman. Maju lagi. Kami akan cepat sekali supaya memberikan saja. Biasanya penataan kampung itu langsung ke rusun, tapi bisa juga ada suatu alternatif lain yang di antara rusun dan di antara kampung. Ini namanya kampung tangga. Jadi bisa lanjut. Ya, sampai sini. Untuk proposal ini, satu proposal untuk 3 site dan diadaptasi ke 3 dari Ciliwung. Bagian yang putih ini rencananya diusulkan oleh arsitek dan dibangun oleh DKI. Tapi yang merah ini tambahan dari penduduk. Jadi mungkinkah suatu pembenahan kali itu dimungkinkan juga perkembangan penduduk. Ini ada fasilitas umum, ada sekolah. Jadi bangunan ini yang menurut sungai, di sini ada library, ada sekolah. Pokoknya fasilitas umum yang secara hak manusia itu harus ada. Ada taman bermain dan lain-lain, taman badminton dan sebagainya. Nah, awalnya cuma 1-2 lantai, tapi penduduk akan berkembang dalam arti anak bertambah, kemampuan ekonomi menambah, ada juga di sini suatu hutan bambu di mana penduduk boleh mengambil bambu tersebut untuk meningkatkan rumahnya sampai batas tertentu, ini bukan tanpa batas rumahnya. Mungkin bisa di sini Angga dan Doni mungkin bisa memperlihatkan best practice di luar negeri, bagaimana perumahan sosial itu bisa menjadi suatu aset bangsa yang menarik untuk tubuh ini tidak ditempati, karena secara arsitektural desain tidak standar dan tetap masuk budget karena menggunakan arsitek yang mampu. Silakan Angga Yogi mungkin singkat-singkat saja, tapi supaya kami ingin share ke hari ini sekalian apa yang kami pelajari selama sebelum ini. Terima kasih, selamat pagi. Jadi kami akan secara singkat menunjukkan beberapa contoh masing-masing yang standar bagus untuk affordable housing, tapi didesain dengan sangat bagus. Jadi ini segala contoh di gambar Jakarta, rata-rata permasalahan housing adalah masyarakat atau penduduk kurang tersosialisasi bagaimana cara hidup di perumahan vertikal, dan hal lain yaitu rusun biasanya didesain kurang baik, sehingga dengan desain seadanya masyarakat justru tidak termotivasi untuk hidup dengan lebih baik. Ini juga contoh rusun Jakarta. Nah, ada beberapa contoh rusun bagus. Contoh adalah di Mumbai, India, didesain oleh Hans Korea, India. Secara singkat saja, jadi pertama adalah yang boleh dilihat tentang iklim tropis, bagaimana sebuah hunian vertikal bisa beradaptasi dengan iklim tropis dengan banyak bukaan dan aliran udara yang bagus, pencahayaan alam yang bagus. Ini beberapa layout denah. Nah, sehingga perumahan untuk masyarakat menengah bisa didesain dengan sangat menarik, sehingga orang yang tadinya tidak ingin hidup di dunia vertikal menjadi termotivasi untuk tinggi di sana. Ini untuk contoh bangunan ketinggalan lantai. Kemudian untuk segi kedua tentang kultur respon housing, bagaimana perumahan bisa beradaptasi terhadap
budaya lokal. Ini saya ambil contoh di Cina. Mereka punya budaya lokal untuk hidup bersama dalam sebuah pasar. Kemudian salah seorang arsitek China mendesain sebuah housing yang mengadaptasi budaya tersebut dengan bentuk yang mirip, tapi dengan desain yang lebih modern. Ini contohnya. Jadi bentuk yang modern ini sebenarnya diadaptasi dengan dari budaya lokal China dari. Studi ketiga adalah bagaimana sebuah rusun bisa pulang fleksibel. Ini mungkin contoh untuk rumah tangga tadi. Di sebelah kiri adalah struktur yang didesain oleh arsitek, sedangkan sebelah kanan itu setelah penggunaan selama beberapa tahun, penduduk akhirnya menambah sendiri space-nya sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Ini untuk 3 lantai. Mungkin berikutnya lebih ke pasar ikan higienis, mungkin untuk daerah penjaringan. Terima kasih. Sebetulnya bulan lalu juga saya membuat pameran arsitek-arsitek Belanda yang membuat social housing sangat bagusnya, sehingga itu lebih bagus daripada apartemen-apartemen yang ada di kota tersebut. Jadi menurut saya kalau Indonesia mau maju, kita buat suatu lompatan, jangan buat rusun yang standar-standar saja, tapi buat beberapa rusun yang kualitasnya dan desainnya itu yang penting lebih bagus daripada apartemen di Tamrin, Sudirman. Itu secara desain dengan sangat mudah bisa jadi baik sekali dan akan meningkatkan pandangan internasional terhadap kota Jakarta secara langsung. Suatu kasus ada social housing yang baru selesai tahun lalu di Nijmegen, itu langsung menjadi ikon untuk kota tersebut. Jadi social housing ikon kota. Jadi kan kayaknya kok nggak nyambung ya, tapi ternyata social housing itu didesain sangat bagusnya, balkonnya berputar-putar, dan orang kalau ke Nijmegen dari Central Station langsung ke social housing itu lihat foto-foto karena bagus. Itu sesuai yang Pak Gubernur mau. Jadi Pak Gubernur menginginkan setiap perumahan rusun sosial housing misalnya ya, yang jadi ini harus jadi sebuah ikon berbenchmarknya DKI. Jadi tempat wisata makin banyak. Karena kalau datang ke kampung ikan pasti sesuatu yang beda. Jadi tidak hanya kita keluarkan biaya, yang swasta bangun. Nah uang kita jadi trigger untuk efek sosial bisnis pariwisata itu. Sebenarnya mungkin ada dua model, yaitu rusunawa yang bagus desainnya dan penataan kampung itu saya kira dua-duanya tetap harus berjalan secara paralel, dan bila ada suatu kawasan mereka akan saling berinteraksi. Tapi itu biaya ya. Jadi saya ambil sekarang. Jadi memang konsep kita kan tempat seperti yang saya sampaikan itu betul. Kita ada 30 lokasi untuk penataan kampung. Kemudian ada 6 lokasi kita akan contoh rusun tempat. Tapi yang bisa kita lakukan di 5 lokasi, karena yang 1 lokasi itu adalah APN negara bisa didengarkan. Kita akan tetap menyampaikan konsep-konsep kita supaya bisa juga dibagus. Tapi sekarang pusat ini kan lebih diarahkan masih tetap bertahan dengan konsep dia. Tapi yang bisa kita langsung adopsi konsep itu adalah yang lokasi tadi. Yang kita punya APBD boleh kan Bisa. bisa. Jadi yang lokasi berbeda. Ya, Yang lokasi itu termasuk pasar ikan, kemudian ada Mora, ada lagi di first station itu pasar itu beras di Cipinang itu tidak kalau berubah. Nah ini kalau yang dua mungkin kemungkinan itu bisa sebut. Kemudian yang satu lagi Kamora itu kampung profesi, karena semuanya pengusaha profesi. Kemudian yang di Tanah Abang itu kampung tekstil, itu juga bergerak. Kemudian di Tanah Abang, Tanah Abang itu ternyata juga yang di Kebun Kacang yang diusulkan kampung tekstil itu
ternyata itu adalah sudah muncul eksekutif Sarajaya itu untuk komersial semua. Jadi kita saya tawarkan yang di KSI Kuning yang memang lebih dekat ke stasiun, lebih dekat juga ke pasar Tanah Abang. Jadi kemudian seberang utara ini juga ada kampung-kampungnya, ini bisa kita lakukan. Cuman ya untuk yang di daerah pasar itu beras itu judulnya masih belum dapat judul kan. Jadi kan judul apa kan juga banyak pasar di situ. Sarana Jaya itu cuma dikasih kewenangan kalau seseorang mau membangun itu perencanaan terus pembebasan lewat dia itu sebetulnya bukan karena satu gubernur itu dikuasai sama dia, sehingga mungkin masih bisa ada kesempatan untuk bisa masuk. Hanya memang kalau di Tanah itu implementasi kalau mau dibuat rumah susun agak menurut saya agak susah karena harganya terlalu mahal. Sekarang Pak Wagub di situ yang namanya tanah kalau meter persegi bisa sampai 100-200 juta. Jadi kalau kita mau ngomongin untuk rumah susun ya katakanlah perlu NK maupun ya mau yang mahal pun agak susah situ. Yang paling cocok memang untuk komersial di sana. Tanah 200 juta itu kan landed ya, untuk jadi begini. Tahu saya di ground floor aja itu harganya sepekan. Nah terus tadi Pak bisa dan kalau kita kaitannya dengan yang di Angki sama di maksudnya Kuwait. Jadi sekali lagi tadi yang gambar merah tadi ini terus saja mungkin Pak Rosi tahu itu adalah gambar Padul itu tidak boleh tahu sih. Itu nanti dibongkar pindah ke yang diberikan dari Jakarta Propertindo yang sekarang diganti si Selong itu ya Selong nah itu nanti di situ setahu saya jumlah ini 7.000 KK ini. Kalau 7.000 KK di situ paling banyak 1.400 mungkin kalau mau dinaikin full. Nah nanti mungkin bisa ditampung dia di sebelah sini yang para itu. Para itu yang di ini nggak ada yang gede ini. Depan Pantai ya, diusir Pak, habis di sini daerah sini. Itu antara tembok Pantai dia sama ini perlu ada kampung. Ini dulu pernah dipropos nih Pak sama pelabuhan Samudra untuk mau direklamasi kita nggak boleh. Jadi kalau sampai sini direklamasi nanti masalah juga buat sini. Jadi kita sepakat dari dulu kita nggak reklamasi karena apa ini? Jadi ini Pak. Nggak maksud saya kalau ini sampai nanti direklamasi ya justru dari awal kita sampaikan kalau nanti orang karena dulu ini mau direklamasi untuk pasar produksi besar ya. Nah di sini kan yang di Jalan Muara Baru ini kan ada berapa? Mereka dulu mau bikin jalan di atas jalan sini ya. Di atas jalan dulu kita sudah nggak setuju masalah. Nah ini dulu juga dari sini kan ada jalan dari utara sini nggak mau motong sini. Kalau menurut saya kalau ini nanti bisa diremajakan di kampung sini dan di sini kan ini rasanya kan kalau nggak salah 30-40 meter di besar di sini. Itu soal itu Pak, industri BK di sini harus kita kalau nggak dia ekonomi juga repot. Saya sudah sekarang kenapa orang bikin apa-apanya? Di sini Pak, makanya di sini rencananya di sini. Nah, ini yang dia kan yang buat Green Bay sana. Green Bay di sini, di sini. Itu Green Bay. Green Bay sini Pak, nah di sini. Itu Green Bay. Dan Green Bay yang
ini Pak, apartemen yang Bapak masuk kuliah di sini Pak. Iya, iya. Nah, di luar kota, utara di luar kota. Itu yang di utara kalau nggak salah itu salah satu konglomerat atau Brosoni itu kan 8 hektar. Terus kan semua sudah dibakar apartemen itu yang baru, kemudian itu semua itu harus kita beli. Mobil itu sih. Kita beli, Mobil itu Pak. beli aja sama dia. Cipinya kita. Karena kita nggak bisa usir. Orang itu udah ngotot, udah kemana-mana ke Komisi 2 DPR itu kan. Tapi saya masih di DPR itu udah. Makanya kita kalau kita bisa beli, kita bisa bikin. Oh cuma itu kan banjir itu kan. Nah kita bikinkan lagi kampung desain yang agak bagus. Jadi orang ekonominya mampu bisa tinggal berdampingan dengan apartemen. Cuma beda itu apartemennya tidak ada fasilitas, tidak ada parkiran mobil, tidak ada jalan kaki saja dan nggak boleh jual. Itu aja Pak, artinya Pak, kalau dia jual, usir satu lantai. Jadi yang untuk yang diangke, menurut saya ada dua cara nih Bu Juliana. Yang pertama yang di Bermis itu tadinya, yang Bermis itu di sebelah selatannya udah seci itu mungkin dengan konsep yang Bu Juliana buat. Kalau yang di Para-para itu kan sebetulnya konsepnya dulu seperti ini Pak. Ini di sini ada hijau ini karena ada tekanan tinggi sini Pak. Tekanan tinggi. Terus dulu para-para di sini sebenarnya kita harus berpikir bahwa ini dulu kita sudah hitung Pak. Nelayan di Jakarta ini jumlahnya 3.000 lebih. Ini tanya itu berapa? Ini termasuk dalam usul kepentingan kan? Iya, di pojok Di pojok itu kan, usulnya hijau itu kan? Ada perahu-perahu itu kan? Nah ini dulu termasuk yang di para-para itu adalah untuk perluasan itu. Sehingga para-paranya dulu berpikir di sini ini direklamasi untuk pindahin itu. Ya tentunya jangan pakai yang kayak sekarang lah di bawah segala macam. Jadi mestinya kan itu bisa diolah dengan cara yang baik biar lingkungan tidak bau terus apa itu bisa apa gitu. Itu daerahnya itu pernah dibawa ke sana kan? Yang ada positifika. Ya. Kalau sama sana kan kalau dirapiin itu tempat wisata bagus sekali. Langsung pantai semua. Gak apa-apa bikin ke atas. Jadi apartemen sea view kan hebat ya. Gak kalah sama di atas. Saya sempat survei ke Suci. Lalu saya naik ke atas sampai ke lantai 7. View-nya Iya. Penthouse itu betul. Baik kalau kita pengen buat nelayan yang ekonominya yang biasa itu menikmati seperti orang Pantai Mutiara kan boleh kan? Green Bay kan boleh. Waktu kita membuat rumah susun ini, saya dulu kebetulan di sana Pak. Ceritanya ini sebetulnya dulu bongkarin dari Yaki sini Pak. Oh iya. Iya. Ini siapa di sini ini ada hijau nih Pak, ada saluran di sini. Jadi kali ada. Kenapa dulu dia mau dibikin Pak Susun? Syaratnya satu Pak, bahwa dia bisa lihat dia punya kapal gitu. Sehingga ditaruhlah di sini. Jadi dulu itu kita bongkar semua Pak. Dulu ini terasa 60 meter itu cuma dulu sisa mungkin sekitar 10-15 meter. Sehingga bongkar semua pindah pojok. Ya, jadi saya pikir Bu Juliana tadi yang di Bermis konsep itu bisa yang perluasannya di sini mungkin secara strukturnya bisa dijalankan. Saya memang ada bisa lebih Tapi tempat potensial seperti ini kalau tidak dibuat suatu konsep kawasan yang betul-betul kuat, itu saya karena di sini tadi ada mangrove, itu mau dipindahkan ke mangrove-nya, mau dihapus sebagian dari pelabuhan, ya enggak ya? Pelabuhan tanpa harus gabung mangrove itu aja. Pelabuhan ini kan di utaranya Pak. Jadi iya, ada yang sudah jadi terus mau diluaskan ada kejadian tertentu. dan daerah Mangrove-nya Ini di sini hijau-hijau sini nih. Enggak perlu dalam mangrove itu
Sama di daerah cerdas seluruh dunia. Kalau itu juga dari Jadi gini Pak, kalau rencana kalau dulu RT di kecamatan seperti ini, tapi di sini ini sebetulnya ini sekarang sih air nih Pak, ya, di sini ini air nih. Jadi di sini ini ada tegangan tinggi yang nah ini nanti kita hijaukan Pak ini Pak. Jadi sebagai hutan itu tadi. Iya, sebetulnya kalau misalnya ini dipakai, nanti di sini di revitalisasi sini, termasuk yang lagi ya. Mangrove lagi. Ya, ini sudah dibenteng Pak karena takut di. Mangrove Pak sini Pak. Mangrove itu tanaman yang paling sulit sensitif, bisa dimanfaatkan. Kemarin saya sudah lihat sendiri memang sudah di daerah mangrove itu harus setuju. Tapi mungkin bisa nggak dicek dengan ahli ekologis, soalnya ini sesuatu yang penting buat. Itu sudah bisa di Pantai Dakapo itu sudah sukses. Nanti kapan-kapan saya kasih lihat. Jadi kalau kita lihat sepanjang Ya, Pantai Dakapo udah yang bagus itu. ini dia udah tahu. Ya, Kita Pantai pakai Dakapo. angkutan saya Pak di sini. Itu sama ya? Iya, sudah sama dengan ini. Pantai Dakapo udah berhasil. Yang gagal Pantai Mutiara ya, ada lagi. Pantai Mutiara Ada habis. Kenapa saya mempertanyakan mangrove karena saya sering konferensi ada di kelas kita beliau itu Itu ada. aktor keren yang kalau saya pergi lewat itu mereka itu terlihat jadi sangat terkenal dan orang-orang seperti ini aktor muda yang punya pendapat. Kalau satu keren itu juga gitu kan, tapi dia lebih ke aktor. Dan banyak anak narkoba ya. wah jangan buat gosip. Masuk kan? Tuh. Masuk narkoba. Orangnya keren banget, bully-bully gitu. Oke, boleh tidak bicara itu? Maksudnya kalau ada program baik gabung DKI sosialisasi ke masyarakat mungkin Kita dapatkan beliau aja. maksudnya Saya tidak terlibat beliau. aktor-aktris itu mungkin bisa berguna sebagai ambasador kampung yang orang Termasuk yang UI tadi Pak. Jadi kalau kita kerjasama dengan UI, sosiolog juga dengan aktor-aktor itu. Supaya masyarakat kan merasa kalau yang jelasinnya ganteng cantik kan pasti biar beda. bisa berkelanjutan soalnya Bukan kayak kita masih ditolak kalau bayar kan. Mungkin Dia Pak, mau gitu. mungkin Pak ini karena bukan kawasan, mungkin ada perencanaan selain hijau kemudian dan sebagainya seperti disampaikan yang budayanya juga ada pembangunan masyarakatnya seperti apa, restoran seperti apa, supaya menyatu. Tadi kan ketemu saja, ibu ketemu nomor teleponnya kan. Jadi intinya Pak Gubernur pengen setiap tempat itu ada tematik. Jadi orang datang tuh langsung tahu ciri khasnya ada. Jadi itu yang Pak Gubernur rasakan. Jakarta ini jangan dibangun seperti udah jadi semua mirip Singapura, mirip Hong Kong, mirip Kuala Lumpur, atau Manila. Pak Gubernur tidak ingin. Jadi Jakarta ya Jakarta. Jadi ada khasnya gitu. Ya kan, jadi pasar ikan ciri khasnya ada. Tambora ada. Maksud Pak Gubernur itu. Itu kan Pak Gubernur ada. Nah, ini yang mesti kita wujudkan. Impian Pak Gubernur ini tugas kita. Sebetulnya Pak Wagub nanti Pak Anzar, nanti saya mau ajak Pak Wagub ke Sentral dari di atas, sebenarnya perencanaan sih sudah ada semua. Oh iya, itu diajak aja. saya boleh minta juga Bukan dokumen, di sana tuh udah ada market Jakarta gitu nanti termasuk di sini perencanaannya dan nanti minta. Pak, Bapak terus diskusi ya. Aku lagi bagi dulu. Mau ke balik nanti balik. Jadi nanti Bu Deliana di lantai 3. Balik apa dulu? Yang mau ke paripurna ya Pak? Gimana Pak mau ke paripurna Pak? Pak mau anak-anak? Soal hibah gimana Pak? Enggak kan sudah sejak lama kan Pemprov DKI suka memberikan hibah Pak ya. Sejauh hibah kepada Kita beberapa. lagi analisa. Kok dikit amat Pak jawabannya Pak? Ya kita arahkan. Jadi biar desainnya itu biar ada progresif nggak yang normal. Artinya itu mungkin bisa cuman ini masih harus sama juga di sini ya artinya si orang itu
desainnya kita sekarang. Lalu kita tenderkan itu sesuai desain kita. Lebih pasti. Lebih pasti. Tidak begitu daripada. Jadi saya tanya belum bisa jawab maksudnya itu kan. Jadi saya pikir nanti mungkin aja. Mungkin kalau mau diuruskan itu sesuai dengan anggaran yang ada, itu kan ibu tahu berapa cakupan pekerjaan yang maksudnya luas meter perseginya di situ termasuk bangunan, sehingga nanti untuk kita mencarikan anggaran CSR perencanaan Jadi kalau untuk biaya perencanaan itu biasanya kita tidak lagi menggunakan presentasi kalau nilainya terlalu besar. Tapi biasanya kita rasakan kalau jumlah waktu. Biasanya kalau di waktu sampai dengan 6 bulan sekitar 1 miliar. Kalau sampai dengan 6 bulan. Tapi kalau 6 bulan kita percaya itu mungkin fisiknya tersisa sedikit. Karena kalau untuk lelang tadi itu fisik untuk lelang konsultan memakan waktu 2,5 bulan habis waktu. Pelaksanaan 6 bulan itu pas 3 bulan habis baru sampai akhir desain. Kapan kita mau tenderkan di sini? Nah, kalau dengan proses CSR itu kan kita mau tender dari 2,5 bulan sudah menerima waktu. Saya kira 2,5 bulan, 3 bulan mau yang baik. Karena saya tidak bisa jadi jadi kalau bisa diberikan waktu 2 bulan bisa dan siapa yang akan kalau kita proses sisa adalah bulan Januari kita proses dengan sisa, kemudian itu start dari awal Februari, ya Februari, April, akhir April selesai. Saya masih sempat menyelesaikan dengan waktu ini cukup untuk memfisikan. Tapi kalau kita lelang dengan konsultan, karena aturan sekarang ini kan 2,5 bulan, lelang konsultan saja, baru lelangnya yang perlu pelaksanaan fisik, pelaksanaan perencanaan. Jadi pelaksanaan fisik kita lelang lagi. Jadi sisa waktu untuk fisik hanya 2 bulan. Nah, mungkin kita mau menyelesaikan dalam 2 bulan. Itu berarti anggaran dari bencana harus sampai ke di bulan Januari. Karena sekarang juga dari SK-nya 1 Februari sudah mulai kita tidak batas waktu. Kita tidak melakukan terlambat semua. Mungkin saya dapat dari saya sebagai awal itu pada saat ini ada desain biaya sekian kan nanti kita harus anggaran desain. Anggaran jadi kita pisahkan. Bisa, tapi yang dimaksud desain di sini konseptual desain atau kreatif. Jadi semuanya proses dari awal sampai akhir. Jadi udah gambar dokumen itu. Gambar struktur Tapi waktu bangun, lalu kita bayar lagi untuk konsultan mengawasi kalau perusahaan tidak tender. Harus sesuai dengan desain itu. Berarti masuk ke fisik, kalau tidak ini yang didesain bagus, yang keluar ini ada di SK itu pemasangan berkala. Itu penting. Saya kalau mau lelang itu kan bukan soal tender saya mau lelang. Apa ide ini jadi yang diwujudkan itu. sebenarnya dengan Pak Gubernur saya belum bicara atau khusus. Tapi kalau bisa terjadi dengan baik bulan April itu saya akan mengadakan workshop dengan Asosiasi Jakarta Indonesia Southeast Asia untuk membuat konsep-konsep status khusus untuk kita. Jadi kalau bisa didukung Pak Gubernur pasti dukung. Justru saya Pak Gubernur gambar itu, Pak Gubernur saya. Pak Gubernur jelaskan. Pak Gubernur maunya seperti ini, tematik. Saya sudah ngerti Pak Gubernur seperti itu. Bahwa Jakarta jadi modern, tapi tidak sama seperti negara
karena mungkin desain kita yang konsep kawasan ini bisa kasih juga. Jadi supaya jatuhnya tidak seperti yang lalu-lalu kan memang kaku. Jadi kawasan kita kasih desain seperti itu. Berarti ada dua hal yang ide untuk rumah susunnya dan konsep kawasan. Nah, konsep penataan kawasannya itu kapan harus diselesaikan kan? Bahkan nanti kemudian KTTR. Jangan sampai nanti ini selesai itu tetap bisa masukin ya KTTR semua. Jadi ngomong kapan? Nah, Biasanya tak bisa telepon juga harus minta. Ini yang kita dua. Tapi sudah semua ini godfathernya ngomong. Gitu. Jadi bisa langsung nggak boleh sibuk kan? Pak Wali Kota juga perlu, Bu Delena. Saya kenalkan beliau Pak Wali Kota Jakarta Utara. Jadi harus tahu nomor handphone juga. Di wilayahnya semua beliau yang atur. Baik. Terus yang kampung gimana? Kita baru bicara yang susun. Terus yang kampung gimana? Beliau sudah punya. Jadi Pak Wali Kota malah sudah punya beberapa tempat yang mau dibebaskan ya, kampung-kampung kumuh. Jadi saya bilang Delena harus ketemu Pak Wali Kota untuk lihat lokasinya. Dia kampung kumuh nih. Itu yang termasuk yang di antara bentuk kampung itu. Ini suatu pembebasan lahan juga. Ada Tujuh yang kampung itu. Yang Belum ya sama Pak, karena BPN tidak ada di sini. Jadi sebelum sambil menjalankan kita tadi kan sudah tahu kan ada 3 lokasi, satu di Tambora, kemudian di Penampang, kemudian yang di Tronaki. Ini kan sudah baru warga yang kita sampaikan desainnya dengan menggunakan jasa asesor. Saya pikir juga yang 2 lagi Pak, itu bisa juga kita lakukan seperti itu. Karena ada yang 2 lagi itu memang belum ada titik. Jadi kalau kita ingin mempercepat, ada sisa lagi yang akan menganggarkan. Karena kita kan baru buka sisa saat berharap ini Pak, ini bisa kita langsung kerjasama. Bisa. Saya untuk yang program kita yang umum ini memang sistemnya agak sedikit ada sedikit beda dengan secara profesional. Jadi selama ini memang kita menginginkan membenahi kampung itu secara fisik kita tenderkan kepada operator. Nah ini agak beda Pak Gubernur menginginkan bahwa ini menjadi sisi pribadi. Bahwa ada di pulau ini kita serahkan ke masyarakat, kemudian masyarakat yang membangun sendiri dan juga perlu desainnya yang mereka sendiri kalau mereka nggak sanggup kita bikinkan di sana, tapi kita minta yang input itu dari mereka bagaimana ini dengan mereka. Pak, saya bisa jelaskan. Jadi sebetulnya kemarin pertemuan dengan Pak Gubernur ini sangat singkat karena janji ketemu lagi. Jadi beliau sendiri tidak menyangka bahwa dunia itu mau sampai detail kecil. Dia hanya berpikir ya udah kampung saja. Nah kalau suatu benda kampung saja bisa terima biasa. Jadi kita langsung arahkan awal-awal kan. Jatuhnya seperti ini presentasi. Jadi kalau orang kampung ini presentasi semua, dia ngerti.
kalau di DKI tadi turun kasih gitu kawin lagi deh lah. Ya rumah jelek nggak apa-apa kan, rumah lama istri baru juga bahaya. Itu yang bahaya itu muncul lagi Pak. Rumah nggak jadi istri itu baru. Ya memang jadi ini kita coba mengadopsi dari beberapa kegiatan dari pemerintah pusat yang sudah berjalan. Tapi memang mereka itu dengan skala kecil anggaran yang mereka berikan ke masyarakat tidak terlalu besar. Dan ini sebenarnya yang dasar hukum hibah itu di sini. Ini dari undang-undang sampai dengan Permendagri atau kemudian ada lagi dari Pergub keselamatan ini untuk menghibahkan itu ilegal. Jadi nggak masalah untuk menghibahkan. Cuma mulai kita agak rumit itu adalah setelah uang itu mereka terima. Bagaimana kita mengembalikan supaya sebuah pekerjaan dia terima uangnya tapi tidak sesuai dengan penggunaannya. Jadi ini kami mencoba memulai langkah-langkah dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama untuk persiapan ini kami melakukan pasti harus ada jumlah penumpang. Ada pergub mengenai jumlah penumpang. Nah ini kami sedang menyusun. Nanti kalau sudah agak selesai kami akan coba misalkan dengan instansi terkait terutama dulu. Nah kalau jumlahnya sudah ada, yang pertama yang sudah diberikan adalah mengenai langkah pertama membentuk tim bantuan teknis ini oleh masyarakat. Nah, ini kita lakukan bentuk, kemudian kita lakukan secara bentuk kita lakukan pelatihan. Kemudian setelah dia dilatih, mereka ditetapkan sebagai tim bantuan teknis ini. Kemudian setelah itu mereka melakukan pembentukan kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat ini adalah terdiri dari masyarakat setempat. Kemudian mereka yang nanti akan mengajukan permohonan kepada kita bahwa kampungnya bersedia untuk dilakukan program pemindahan kampung ini. Karena memang menurut peraturan perundang-undangan bahwa bantuan hibah yang akan kita berikan itu adalah berdasarkan permohonan. Nah, kelompok masyarakat ini nanti akan melakukan permohonan, kemudian akan dibentuk Pokmas. Pokmas ini akan menyampaikan proposal kepada Dinas Perumahan. Kami ini memang mewakili Provinsi DKI. Kemudian Dinas Perumahan melakukan seleksi. Nah, seleksi inilah nanti yang akan kita lihat apakah betul-betul memenuhi syarat, terutama mengenai status lahannya, kemudian kepemilikan bangunan, kemudian peruntukan tata ruangnya dan segala macam. Kalau sudah lulus seleksi ini, itu nanti karena seandainya pemohon ini melebihi dari 30 lokasi, itu akan kita uji. Jadi menentukan lokasi itu adalah proses ujian. Tapi kalau seandainya 30 ini tidak melebihi, berarti kita langsung tunjuk yang 30 itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan undian, dapatlah 30 lokasi kawasan di tahun 2013 yang akan kita lakukan penataan. Nah, setelah itu, setelah kawasan itu diketahui, nanti Dinas Perumahan akan membuat SPT pertama kepada BPN dulu, Pak. BPN kita SPT-kan untuk disiapkan pendataan khusus membuat daftar inventarisasi dan sampai dengan peta rincian. Kemudian kepada tata ruang juga kita akan minta bahwa dari peta rincian ini yang existing masyarakat itu dijadikan dengan sesuaikan dengan planning kota. Misalnya sekarang gang mereka 1 meter, kalau planning kota bagaimana? Mau jadi 3 meter atau jadi lebih? Nah ini akan keluar dari tata ruang block plan-nya. Kemudian setelah itu diserahkan kepada masyarakat untuk mereka bikinkan semacam desain teknisnya. Jadi mereka bikinkan desain teknis. Ini tentunya dibantu oleh konsultan, atau mungkin kita juga perbantukan situ kelompok-kelompok dari selama ini pengamat permukiman, Pak, yang tergabung dalam IAI biasanya. Nah ini IAI sudah bersedia waktu itu. Nah kemudian setelah desain jadi itu diajukan kepada Dinas Perumahan untuk dievaluasi, kemudian kalau sudah memenuhi syarat akan dilakukan jadi semacam dokumen pelaksanaan. Nah, itu dikembalikan
diserahkan kepada P2B untuk diterbitkan izinnya, Pak. Karena kita menginginkan menggunakan kampung ini tidak hanya merubah bentuk saja, tapi juga merubah statusnya, Pak, yang ilegal menjadi legal. Jadi harus ada sesuai dengan pelaporan, kemudian sesuai dengan ada juga memiliki IEB. Nah setelah itu mereka mulai melakukan penghibahan dana, Pak. Nah hibah dana ini menurut ketentuan nanti tidak ada di dinas perumahan, Pak, tapi adanya di BPKD, karena menurut Pergub itu hibah langsung berupa tunai itu ada di bawah kewenangan BPKD. Jadi nanti BPKD yang menghibahkan. Nah polanya mungkin yang kalau kita lihat kelompok masyarakat ini harus dibentuk badan hukum. Itu benar-benar. Jadi pokmas yang sudah terbentuk itu kita minta dia menjadi badan hukum, kemudian kita salurkan ke dia. Dia tentunya mungkin bisa atas nama masing-masing pemilik rumah, dan kita bikinkan masing-masing itu rekening bank, mungkin bank DKI. Nah, dan mereka ini mencairkan dananya tidak bisa sesukanya dia, Pak. Jadi mungkin kita bikin secara tahap pertama mungkin 10% dulu. Nah, untuk tahap berikutnya dia harus mendapat rekomendasi dari pengawas ini, Pak, di Bantek ini. Bantek ini badan teknis ini akan mengawasi bahwa dana yang sudah mereka dapatkan ini sudah terrealisasi sesuai dengan anggaran mereka. Nah, kalau sudah, dia bisa mengambil termin berikutnya sampai dengan selesai 100%. Kalau sudah selesai, nanti ini akan dibuatkan pelaporan, kemudian terakhir adalah diresmikan oleh Pak Gubernur. Nah, di saat diresmikan oleh Pak Gubernur ini, mungkin BPN juga akan menyerahkan sertifikat tanahnya. Kalau misalnya tanah itu adalah tanah negara yang sudah dihuni, mungkin sudah puluhan tahun, dan memang bisa ditingkatkan haknya menjadi tak pakai, dan itu yang akan diserahkan terakhir. Karena kalau tanah negara tidak ditingkatkan haknya, IEB ini nggak bisa terjadi juga. Jadi ini mungkin salah satu yang perlu peranan BPN untuk membantu penataan kawasan ini. Mungkin nanti BPN bisa membantu penjelasan kira-kira untuk tanah negara ini apakah bisa dibikinkan prona di sana yang mungkin tidak ada biaya dari masyarakat atau bagaimana nanti. Barangkali itu untuk yang prosesnya, sehingga nanti ini tidak hanya dilibatkan hanya dinas perumahan saja, tetapi ada BPKD, ada tata ruang, ada BPN, ada P2B, dan juga ada mungkin di sini saya tidak sampaikan ada damkar juga, Pak. Karena damkar ini kaitan kampung itu seluruhnya udah komprehensif. Hidran itu kita masukkan ke sana 3, jadi mungkin fasilitas-fasilitas yang mencegah kebakaran pun kita siapkan. Nah ini saya mencoba kira-kira pendistribusian anggaran dari 40 miliar satu kampung ini itu kira-kira mendapatkan sekitar 500 sampai 600 unit rumah bisa kita kelola, kita bangun, kita tata. Nah dari 40 miliar ini untuk yang dianggarkan di BPKD sekitar 32 miliar. Itu dengan catatan kita hanya memberikan hibah kepada masyarakat ini perluas lantai bangunan 1,5 juta per meter perseginya. Maksimum adalah 36 meter persegi. Kalaupun ada bangunan masyarakat yang melebihi dari 36 meter persegi, ini kita serahkan ke mereka sisanya. Sementara kita hanya membatasi 36. Kalau lebih kecil ya berarti tidak masalah. Jadi ini sekitar kalau 600 unit kita tata, kemudian batasannya 36 meter persegi dengan biaya yang kita bisa dibakar seterusnya. Ini perlu budayanya pihak swasta yang menggunakan harga tani, itu harga PU. Jadi jangan nanti lihat harga tani itu manfaatnya masukin harga begitu, kita tidak mau. Jadi harganya dengan patokan harga sekali. Jadi kan harga pemerintah nih, harga tambah ini, tambah itu. Jangan masih jauh di bawah. kalau kita maunya harga swasta ya, yang harga pemerintah. Kemudian untuk pelaksanaan prasarana dan sarana mobilitasnya itu
termasuk biaya-biaya untuk mendesain kampung tersebut. Tapi desain ini memang bukan DED, karena memang tidak ada DED di sini. Memang kita hanya mungkin lorong itu tapak depannya seperti apa. Jadi kulit luar misalnya, bangunan kulit luar nanti mau bisa makan seragam seperti ruko gitu, atau memang dibikin bervariasi. Nanti tergantung kreativitas dari arsiteknya. Sedangkan isinya di dalam rumah itu terserah masyarakatnya sendiri, Pak. Jadi itu yang kita anggarkan. Nah, ini secara anggaran di tahun 2013 kita dapat 1,2 triliun dengan rincian ada 5 lokasi di Jakarta Pusat, Utara 7, Selatan 5, Jakarta Barat 7, dan Jakarta Selatan 6. Nah, ini kita memang sengaja ngomong dengan DPRD kemarin bahwa kita belum mau menentukan lokasinya karena ini akan melalui undian. Jadi ini makanya menyatakan di lokasi. Nah, ini hanya ilustrasi yang kita buatkan. Nantinya seperti ini, lorongnya yang tadi Ingrid sempit menjadi leluasa yang lumayan luasa ini. Paling nggak 3 meter jarak bangunan. Ini mungkin terlalu ideal karena terlalu lebar. Nah, ini jadi kalau yang di bawah ini swadaya masyarakat. Nah, ini hasil survei kami sambil ada satu contohnya di daerah Tambola. Kira-kira blok dari seperti yang di bawah itu yang warna hijau dan kondisi existing bangunan seperti itu. Nah, ini kalau kita tata nanti adalah persis seperti yang gambar sebelah tadi yang sebelumnya ini. Jadi ini yang sekarang dindingnya adalah seng, vertikalnya seperti ini dengan 4 pilar dengan lebar setengah umum. Nanti kita rapikan dengan bangunan fasadnya ini sudah jadi bangunan permanen, yang mudah rumah mereka tidak lebih dari 36 meter persegi. Mobil pemadam kebakaran masuk? Tidak semuanya, mungkin tapi di yang tidak bisa masuk kita siapkan kita. Masuk paman, Jadi di dalam kami yang di sini. Dan kemudian yang perlu juga kita tata lingkungannya di bawah jalan ini nanti akan kita pasang safety tank komunal. Jadi mereka itu sekarang safety tanknya ada yang langsung di desa mereka. Kita pasang sejak di rumah satu safety tank. Ada yang kita semuanya di desa tidak pasang. Soalnya yang intinya ambil seman. Ini sudah bisa selesai belum? Sudah tahu kan kerjaan? Sudah tahu kan? Ini kan situ ini dari itu sibuk banget. Terus rugi udah pasti, rugi yang orang tua mereka harus tahu ada sisi positif tadi. Kalau ada sisi positif itu tidak kotor-kotor. Kalau sekarang dipikir kayak itu berkundian, duit tak itu. Itu yang masalah kalau itu. Yang
telah jelaskan dengan baik, karena kita diagnoskan bukan kanker itu. Saya pun ngeri suruh coba. Oh, kepitingnya masih sama juga. Kepitingnya masih berantakan tinggi. Ya, dan coba sepotong udah lah, apa-apa lah. Itu ngeri. Itu gimana caranya sampai kepada masyarakat? Karena dari saat kita sudah menyampaikan pembukaan usaha, tapi masih mencari usaha awalan saya. Nggak suruh bersihin sampah sungainya, biar perutnya. Kita tawarin sampah sungai saja, udah. Jadi seluruh sampah jadi kebersihan. Mereka bertanggung jawab jadi pengurus sampah-sampah di sungai itu yang dia mau diambil, yang dia mau kirim kepada kita. Kita bayar, dia pulang. Itu ada berapa orang satu rumah tangga jadi daripada nganggur ya enggak itu. Itu udah beberapa tahun ada. Enggak, maksudnya ketika dikatakan ada penganggur itu udah 20 tahun ada. Ya. Demikian itu Mas sekalian. Mungkin kesimpulan sementara nanti Bu Deliana tetap berhubungan sama Pak Isa. Jadi di Amjad itu sudah ada namanya urban design guideline Bu. Jadi panduan rancang kota sudah ada, tentunya nanti itu dikembangkan sesuai dengan itu. Kalau nggak salah Pak Gubernur datang lagi revisi yang revisi draft kita tetap secara soft copy. demikian juga mungkin Deliana nanti secara intens bersama Pak Jovi Wali kota untuk bisa mematangkan desain untuk katakanlah aduan untuk pelaksanaan. Jadi enggak. Dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.